Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Masih ingat part sebelumnya? Ya, part memang yang bikin pusing karena ceritanya adalah pertarungan segitiga dengan banyak latar belakang yang mendalam. Sehingga penjelasannya pun menjadi banyak dan harus recall kembali mengingat video di part-part yang telah berlalu. Ya, luar biasanya penulis masih bisa waras setelah menulis semua itu. Jujur aneh sendiri juga kesulitan dalam menuliskan ulang cerita ini, membahasakan agar lebih mudah dipahami dan tidak lompat-lompat supaya lebih mudah untuk dibayangkan. Sulitnya itu kayak orang kasmaran itu nah. Susah untuk dijelaskan sampai bikin pusing. Bolak-balik revisi karena seringkali ada kesalahan dalam memahami bagian di dalam ceritanya. Yang mana biasanya aneh bisa nulis naskah sekitar 20-30 halaman itu hanya dalam 4-5 jam, tapi ini untuk dapat 20 halaman aja bisa 6 jam lebih. Ya itulah. Justru mungkin itu bagian menariknya dari cerita ini. Ya apapun itu hanya curcol sedikit. Sekarang kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan. Kita akan masuk ke part 205. Nah, di part kemarin diceritakan kalau akhirnya kesengsaraan besar ketiga turun dari langit. Karena kekuatan yang sangat mengerikan, panggung duel Chaotic Anggun dan juga kota Bulu Suci pada akhirnya tidak bisa bertahan. Tepat setelah berakhirnya kesengsaraan besar yang ketiga, kedua rumah Gu itu akhirnya hancur. Sementara menara pengadilan surgawi masih berdiri. Ya meskipun sudah retak di mana-mana. Itu tidak menjadi masalah bagi orang-orang dari pengadilan surgawi. Karena meski menara ini seolah akan rubuh, tapi pemimpin menara sangat percaya diri. Dengan kekuatan menara yang tersisa, dia akan bisa menyingkirkan orang-orang dari sekte bayangan. Itulah yang dipikirkan oleh pemimpin menara. Namun sayang seribu sayang, baru saja dia merasakan euforia, dia tiba-tiba tersadar kalau tubuhnya sudah dipindahkan ke alam mimpi. Oleh siapa? Ya oleh Ying Wuxie. Karena setelah kesengsaraan besar yang ketiga berakhir, Ying Wuxie akhirnya menerobos peringkat ke-8. Dengan kultivasinya sekarang, dia bahkan mampu menjebak pemimpin menara untuk masuk ke dalam alam mimpi. Apalagi jalur mimpi adalah sesuatu yang masih asing di masa ini. Sehingga menara pengadilan surgawi pun tidak memiliki cara untuk menangkal gerakan pembunuh dari alam mimpi. Alhasil, saat pengadilan surgawi sudah ada di depan pintu kemenangan, mereka justru dilanda kepanikan. Karena saat ini, pemimpin menara mereka tertidur. Ngorok nah si orang tua itu. Lalu semua orang mencoba membangunkan dia, tapi percuma. Pemimpin menara telah tenggelam ke dalam alam mimpi. Kecuali dirinya sendiri, tidak akan ada ahli dari pengadilan surgawi yang bisa membangunkan pemimpin menara. Sementara itu, di dalam kota Bulu Suci, orang-orang dari sekte bayangan bersorak dan memuji Ying Wuxie. Kemudian putra bintang 7 pun bertanya, berapa lama orang tua itu akan terperangkap di alam mimpi? Ying Wuxie segera menjawab, dia adalah ahli peringkat 8. Dia sudah melewati banyak kesengsaraan dalam hidup. Karena itu, mungkin dia hanya akan tertahan di sana selama beberapa menit. Tapi, meskipun dia berhasil melarikan diri, aku masih bisa menggunakan gerakan pembunuhku untuk mengirimnya lagi ke alam mimpi. Mendengar ini, putra bintang 7 pun senang. Bagus, tidak sia-sia Yanxi membuat dirimu. Namun, kemudian, menara pengadilan surgawi tiba-tiba bergerak. Hal ini tentu membuat putra bintang 7 terkejut. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa menara itu bergerak lagi? Apakah orang tua itu telah keluar dari alam mimpi? Ying Wuxie menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, sampai saat ini pemimpin menara masih ada di alam mimpi.
Sepertinya orang-orang dari Menara Pengadilan Surgawi berhasil memanipulasi menara dan menggerakkannya. Apa yang dikatakan oleh Yingbu Xie itu masuk akal. Dan memang itulah yang sedang terjadi sekarang. Karena pemimpin menara masih tertidur lelap, orang-orang dari Menara Pengadilan Surgawi mencoba mengendalikan Menara Pengadilan Surgawi. Namun tentu saja ini adalah pekerjaan yang sulit. Karena setelah beberapa saat menara itu kembali terhenti. Fang Yuan dan orang-orang lainnya yang mengamati apa yang sedang terjadi pada Menara Pengadilan Surgawi tampak mengerutkan kening mereka. Hello Lan dan Brilisan tampak ragu. Mereka berkata, apa yang coba dilakukan oleh Menara Pengadilan Surgawi? Fang Yuan lalu menjawab, tampaknya mereka sedang mencoba mengendalikan Menara Pengadilan Surgawi. Mungkin Sekte Bayangan telah menggunakan jalur mimpi dan berurusan dengan para ahli dari Pengadilan Surgawi, sama seperti yang telah mereka lakukan padaku sebelumnya. Sementara itu, dari awal kehancuran panggung duel Chaotic Anggun, Tai Bayun Seng menjadi sangat panik. Bahkan di momen ini, dia tidak bisa berpikir jernih. Lalu saat mendengar perbincangan antara Fang Yuan, Hello Lan, dan Perilisan, Tai Bayun Seng lalu menyahut, apa yang kalian katakan itu memang informasi yang penting. Tapi saat ini ada yang lebih penting. Kita kehilangan rumahku, dan hanya Menara Pengadilan Surgawi yang masih memiliki rumahku di sisi mereka. Ini akan menjadi semakin berbahaya, karena itu kita harus pergi. Fang Yuan, apa kau bisa menggunakan Gu Perjalanan Abadi sekarang? Fang Yuan lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak bisa menggunakannya selama ada di dalam formasi ini. Hello Lan pun tampak muram. Sialan, sepertinya ini akan benar-benar menjadi jalan buntu. Aku bahkan belum membunuh Hei Cheng untuk membalaskan dendam dari ibuku. Bajingan. Mendengar itu, Fang Yuan tidak bisa mengatakan apa yang sebenarnya dia ketahui. Bahwa saat ini Hei Cheng ada di dalam penjara bawah tanah di Gunung Danghun. Fang Yuan tetap mencoba merahasiakan itu dari Hello Lan. Bagi Fang Yuan, Hei Cheng masih menjadi kunci dari titik balik Hello Lan. Karena itu, dia tidak ingin melepaskan Hei Cheng saat ini. Kemudian, di saat mereka masih berdiskusi, kesengsaraan besar berikutnya telah datang. Tapi, kali ini tidak hanya satu, melainkan dua kesengsaraan besar sekaligus. Oh tidak, ini kesengsaraan besar keempat, kesengsaraan pikiran. Dan satu lagi, kesengsaraan besar kelima, kesusahan aliran bintang. Seru para Gu Immortal dari Sekte Bayangan. Mereka bahkan sampai melupakan Pengadilan Surgawi karena terpuruk oleh kedua kesengsaraan besar ini. Tentu saja, kekuatan dari kesengsaraan besar yang datang itu menjadi semakin besar. Hal ini benar-benar membuat semua orang menjadi suram. Bahkan, Fang Yuan tak hentinya mempertanyakan, apa yang sebenarnya sedang disempurnakan oleh Sekte Bayangan? Mengapa surga sampai begitu murka dan mengirimkan bencana sebesar ini? Lalu, di tengah lamunan Fang Yuan, Hello Lan berkata, sial, kita akan benar-benar mati di sini. Tapi Fang Yuan punya pandangan yang berbeda. Terlepas dari apa yang sebenarnya ingin disempurnakan oleh Sekte Bayangan, mereka telah menciptakan formasi 10 fisik ekstrim. Membunuh seluruh Gu Immortal dari perbatasan selatan, dan kemudian menggunakan apertur mereka sebagai material penyempurnaan. Kemudian, Sekte Bayangan juga sudah menggunakan seluruh anggota aliansi zombie sebagai umpan meriam. Mereka bahkan kehilangan 7 rumah Gu yang mereka miliki. Semua itu adalah harga yang sangat luar biasa besar. Dan bahkan Fang Yuan tidak pernah membayangkan ada nominal sebesar itu sebelumnya. Kalau bukan karena
Saat ini Fang Yuan melihat dengan kedua matanya sendiri, maka tidak mungkin Fang Yuan akan percaya kalau ada sekte yang akan melakukan pengorbanan sebesar ini. Karena itu, Fang Yuan tahu bahwa saat ini sekte bayangan tidak akan menyerah. Fang Yuan memikirkan semua ini, dan kemudian tiba-tiba suara sitar mulai bergema di seluruh tempat itu. Inilah kesengsaraan pikiran yang tadi disebutkan. Kemudian juga dilanjutkan dengan cahaya bintang yang jatuh seperti tsunami. Kemudian orang-orang dari sekte bayangan kini mulai maju ke depan. Meskipun takut, mereka tetap berani mengorbankan diri demi memberi jalan untuk Ying Wuxie. Sementara Fang Yuan dan yang lainnya kini bersusah payah melawan kesengsaraan besar ini. Tanpa rumahku, bagaimana bisa kita selamat dari dua kesengsaraan besar ini sekaligus? Sial, aku tidak pernah menyangka kalau akan mati seperti ini. Setidaknya dengan mati karena dua kesengsaraan besar itu jauh lebih baik daripada mati karena usia tua di tempat tidur, kata Perilisan dengan ekspresi kesakitan. Bahkan saat ini ketujuh lubang di tubuhnya pun tampak mengeluarkan darah yang sangat banyak. Ini semua efek dari kesengsaraan besar. Perilisan kini mulai menyerah, sementara ketiga orang lainnya masih terus berjuang. Lalu tiba-tiba pada saat itu aura yang sangat kuat meledak dari reruntuhan Gunung Yitian. Di sana terlihat pintu masuk tanah terberkati kehidupan dan kematian yang kini terbuka. Tanah terberkati kehidupan dan kematian itu adalah milik dari sekte bayangan. Dulu sempat disebutkan juga. Semula tanah terberkati ini tidak ada di Gunung Yitian. Namun setelah Baining mengaktifkan formasi di Gunung Yitian, rupanya tanah terberkati milik sekte bayangan ini dipindahkan ke Gunung Yitian. Makanya di kehidupan sebelumnya, ketika Baining mencari lagi tanah terberkati ini, dia tidak bisa menemukannya. Lalu sekarang orang-orang dari sekte bayangan pun mulai berseru kegirangan. Tubuh utama kita telah muncul, kita selamat. Lalu dari sana terlihat, di pintu masuk tanah terberkati itu, sebuah tangan besar mulai mencoba untuk keluar dari dalam pintu. Semua orang bisa merasakan bahwa di saat yang sama ada aura yang menerpa semua orang. Ini adalah aura dari Gu Immortal peringkat 9. Ilaulan dan Tai Bayun Seng terpana dan bersama mereka berkata, "Apa ini?" Sementara di sisi lain, pemimpin menara yang telah terbangun dari mimpinya, dia kini bisa mengenali sosok itu. Dia berkata, "Bajingan iblis jiwa spektral." Kembali ke sisi Fang Yuan, dia dan yang lain segera buru-buru mundur. Karena di bawah aura peringkat 9 mereka bahkan bisa mati lemas. Binatang buas apa ini? Bagaimana bisa dia memiliki aura semengerikan ini? Bahkan binatang buas abadi saja tidak dapat mengimbangi auranya. Mungkinkah binatang buas ini adalah binatang buas peringkat 9? Kata Helaulan di tengah-tengah pelarian mereka. Tapi Perilisan dengan cepat menjawab, Tidak ada binatang buas peringkat 9. Di antara semua makhluk hidup di dunia ini, hanya manusialah yang bisa mencapai peringkat 9. Karena itu, manusia disebut sebagai roh semua makhluk hidup. Saat mengatakan itu, tampak Perilisan pucat dan ketakutan. Melihat kemunculan dari yang mulia iblis jiwa spektral, Fang Yuan kembali teringat akan bait keempat dari lagu Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang. Malam spektral membawa jiwa ke mimpi tanpa akhir, di mana seseorang dapat beristirahat dengan tenang. Rupanya bait keempat ini sesungguhnya menunjukkan identitas dari sosok yang keluar dari pintu tanah terberkati kehidupan dan kematian.
Selain itu, dari sini juga Fang Yuan mendapatkan informasi yang masuk ke dalam benaknya bahwa dalang di balik semua rencana ini dan juga dalang di balik sekte bayangan adalah Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Jujur saja Fang Yuan tidak pernah membayangkan bahwa Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral yang telah lama mati akan bangkit dengan cara seperti ini. Walaupun sebenarnya ada legenda yang mengatakan bahwa seseorang dapat bangkit dari kematian, namun dia harus melewati 3 ujian. Pertama, dia harus melewati Gunung Danghun, lalu kemudian Lembah Luopo, dan yang terakhir adalah Sungai Arus Balik. Fang Yuan saat ini memiliki Gunung Danghun dan Lembah Luopo, tapi dia tidak mengetahui tentang Sungai Arus Balik. Yang jelas, ketiga persyaratan ini tidak terpenuhi, dan kemunculan dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral tidak terkait dengan metode ini. Kebangkitannya menggunakan cara baru yang bahkan tidak pernah disebutkan dalam sejarah sebelumnya. Jadi semua ini adalah upaya untuk membangkitkan Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Tapi kenapa orang-orang dari sekte bayangan mau membantunya dan memiliki loyalitas yang sangat tinggi? Bagaimana cara dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral melakukan semua ini? Tunggu, mungkinkah masih ada hal lain yang belum kupahami? Fang Yuan tampak penuh dengan keraguan-raguan, dan ekspresinya pun kini terlihat gelap. Sementara itu, pemimpin menara kini tampak menggertakkan gigi. Iblis Jiwa Spektral, kau benar-benar kelewatan. Oh iya, di sini pemimpin menara memang sengaja memanggilnya hanya Iblis Jiwa Spektral, karena dia tidak mau mengakui julukan Yang Mulia. Maka dia hanya memanggil belakangnya saja. Nah, karena Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral itu mencoba membangkitkan dirinya, maka dia adalah pendosa yang tidak tunduk pada takdir. Karena itu, bagi orang-orang dari pengadilan surgawi, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral harus dimusnahkan selagi dia belum bangkit sepenuhnya. Formasi 10 fisik ekstrim adalah kelemahan mereka. Pertama, kita harus tangani dulu Iblis Jiwa Spektral, dan kemudian setelah selesai kita hancurkan formasi ini, teriak Bi Chentian. Segera setelah itu, menara pengadilan surgawi mulai bercahaya. Tapi di saat yang sama, Ying Wuxie kembali menggunakan gerakan pembunuh abadi miliknya, dan pemimpin menara sekali lagi diseret masuk ke alam mimpi. Karena pemimpin menara kembali kehilangan kesadarannya, maka gerakan pembunuh yang disiapkan oleh menara pengadilan surgawi pun gagal diaktifkan. Para Aku Immortal dari menara pengadilan surgawi kini menjadi geram. Kemudian beberapa orang mulai keluar dan berseru, "Bajingan! Apa kalian pikir pengadilan surgawi hanya memiliki satu rumahku saja? Kalian benar-benar naif." Segera setelah itu, beberapa orang yang keluar dari menara pengadilan surgawi kemudian mengaktifkan rumahku peringkat 8 milik mereka. Namanya Menara Sulaman. Kemudian muncullah di sana, di depan semua orang, pavilion kecil dengan dekorasi yang indah. Inilah rumahku peringkat 8, yang seharusnya menjadi rumahku yang sangat kuat. Kekuatannya hanya ada di bawah rumahku peringkat 9. Maka tentu ini akan menjadi sangat kuat. Seharusnya. Tapi sayang seribu sayang, apa yang digunakan oleh orang-orang dari pengadilan surgawi ini bukanlah versi lengkap. Artinya kita bisa sebut ini hanya versi light dari rumahku peringkat 8. Maka kekuatan yang dihasilkan pun tidak bisa maksimal. Melihat hal ini tentu Boking mencibir. Tak kusangka, pengadilan surgawi yang menguasai benua tengah hanya memiliki barang antik. Apa kalian pikir dengan rumahku yang tidak lengkap itu kalian bisa menghentikan kami? Kalianlah yang naif. Kemudian Boking melepaskan gerakan pembunuh kebanggaannya.
pedang, jantung, tinju, 5 jari. Segera serangan itu melesat dan menghantam Menara Sulaman. Oleh karena serangan ini, Menara Sulaman bergetar hebat. Tapi kemudian dengan cepat Menara Sulaman menjadi tenang, lalu 7 buah jarum Sulaman keluar dari menara itu. Dan jarum-jarum itu mulai menyerang. Tapi yang diserang bukanlah Booking, melainkan tangan milik Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral yang hendak keluar dari dalam pintu tanah terberkati kehidupan dan kematian. Jarum-jarum itu bergerak dengan cepat dan kemudian mulai menjahit tangan Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral dengan pintu masuk dari tanah terberkati kehidupan dan kematian, agar Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral tidak bisa keluar sepenuhnya. Kemudian, seseorang di antara ahli dari pengadilan surgawi berkata, "Bahkan jika rumahku ini bukan versi lengkap, namun di masa lalu ketika Yang Mulia Iblis liar yang ceroboh mencoba menyerang pengadilan surgawi, rumahku ini yang menahannya. Bahkan Yang Mulia Iblis liar yang ceroboh sampai harus menelan pil pahit karena 3 lubang di tubuhnya memancarkan darah yang sangat banyak." Mendengar itu, Booking pun menggertakkan gigi. Sementara saat ini, tangan dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral yang dijahit tidak bisa digerakkan, karena benang yang digunakan untuk menjahit tangan dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral itu terbuat dari tanda dao. Dan karena itulah jahitan ini menjadi sangat sulit untuk dilepaskan. Pengadilan surgawi memang adalah kumpulan dari orang-orang yang luar biasa. Mereka telah banyak melakukan pertarungan dan masa hidup yang sangat panjang. Karena itu, mereka menjadi sangat berpengalaman dan mereka bisa mengambil keputusan yang sangat tepat. Bahkan pemilihan rumahku ini pun sebenarnya memiliki sebuah tujuan untuk mengikat Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Jadi tidak sembarangan menggunakan rumahku yang ada, melainkan memilih rumahku yang bisa digunakan untuk mengekang Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Oleh karena semua itu, kini kelompok sekte bayangan mulai menjadi khawatir. Tapi kemudian sosok Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral yang sebelumnya berbentuk solid tiba-tiba mulai mencair. Dia berubah menjadi cairan berwarna hitam. Karena itu, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral bisa lepas dari jahitan tanda dao yang sebelumnya mengekang tubuhnya. Setelah menjadi cairan hitam, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral lalu mengalir seperti air. Dia keluar dari pintu tanah terberkati kehidupan dan kematian. Lalu dia bergerak seperti sebuah tsunami. Cairan hitam itu kemudian naik hingga tingginya ribuan meter. Lalu dengan cepat, semuanya menyatu dan kembali membentuk sosok yang sangat tinggi. Sosok itu memiliki tangan yang panjang. Lalu kemudian tangan itu meraih menara pengadilan surgawi. Tangan itu mulai meremas dan membuat kerusakan menara pengadilan surgawi menjadi semakin parah. Sementara tangan dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral yang satunya kemudian meraih langit. Dia merobek ruang dan kemudian menyingkirkan 2 kesengsaraan besar sekaligus. Melihat semua ini, Fang Yuan dan yang lainnya tampak terkejut dengan wajah yang tidak bisa dijelaskan. Bagaimana tidak? Selain mereka berhasil merusak menara pengadilan surgawi hanya dengan 1 tangan, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral juga berhasil menghilangkan 2 kesengsaraan besar hanya dalam 1 gerakan. Jelas bahwa itu adalah pemandangan yang sangat luar biasa. Inikah kekuatan asli dari ahli peringkat 9? Gumam Fang Yuan dengan tubuh yang bergetar. Tapi itu sebenarnya adalah pemikiran yang naif. Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral itu sudah mati. Dan hari ini yang ada di depan Fang Yuan itu hanyalah jiwanya dengan menggunakan material pengganti untuk menyusun tubuhnya. Artinya, sesungguhnya ini bukanlah kekuatan penuh dari seorang ahli peringkat 9.
Tapi meskipun ini bukanlah kekuatan penuh, itu cukup untuk membuat Fang Yuan terkejut. Saat ini, perwujudan dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral setinggi gunung. Karena memang materi yang ia pakai adalah bongkahan dan pecahan dari Gunung Yitian itu sendiri. Maka tidak heran kalau Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral bisa tumbuh sebesar ini. Selain itu penampakannya, dia memiliki 3 buah kepala dengan tanduk naga, surai singa, mata ular, dan gading gajah. Sungguh penampakan ini terlihat sangat menakutkan. Sementara perilisan yang melihat semua ini terlihat tidak percaya. Penampilan ini mustahil. Jangan beritahu aku kalau ini adalah dia. Perilisan benar-benar menjadi ketakutan. Sebagai informasi umum, bahwa memang dulu tersebar kisah dongeng tentang perwujudan dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Cerita itu tentu diketahui oleh semua orang, bahkan sampai makhluk fana sekalipun. Karena kisah ini sangat melegenda, banyak desa yang kemudian membuat patung dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral untuk mengenangnya. Bahkan mereka juga sering kali melaksanakan festival dan juga persembahan untuk menghormati Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Karena itu wajar kalau perilisan dan yang lainnya dapat mengenali wujud dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Karena itu sekarang, Tai Bayun Seng dan He Laulan tampak ketakutan. Tubuh mereka menggigil dan dipenuhi dengan keringat dingin. Sementara, Fang Yuan dia tetap berhati-hati. Dia adalah orang yang menilai setiap situasi dengan objektif. Dia akan mengambil pilihan terbaik yang bisa dia ambil. Saat ini, Fang Yuan bisa merasakan ketakutan yang ia miliki telah sirna. Malahan sekarang ada rasa yang bergelora dari dalam dadanya. Fang Yuan kali ini melihat eksistensi di luar bayangannya sendiri. Bahkan kehidupannya selama 500 tahun itu hanyalah waktu yang singkat jika dibandingkan dengan sosok agung yang ada di depannya. Karena itu, Fang Yuan seolah mendapatkan tujuan baru. Bahwa kali ini, Fang Yuan sangat termotivasi untuk kemudian melampaui peringkat 9. Fang Yuan tidak takut lagi akan kematian. Sejak dia memulai kehidupan keduanya, Fang Yuan terus mengincar posisi yang tertinggi. Jadi, dia tidak akan menyerah untuk tujuan ini. Sementara itu, pada saat ini menara pengadilan surgawi yang sedari tadi tidak berdaya, akhirnya memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Cahaya itu seolah mengusir kegelapan dan menghancurkan tangan dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Kini, menara pengadilan surgawi kembali mendapatkan kebebasannya. Tapi, saat ini, suasana di dalam menara sungguh sangat berat. Semua orang benar-benar menerima tekanan yang besar dari sosok Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Tapi untungnya, pemimpin menara telah berhasil keluar dari alam mimpi. Ya, karena alasan ini juga pada akhirnya tadi menara pengadilan surgawi bisa melepaskan serangan. Kini pemimpin pengadilan surgawi tampak berdiri di depan semua orang. Dengan aura yang meluap-luap, dia seperti seorang jenderal perang besar. Seperti yang diharapkan dari Iblis Jiwa Spektral, kekuatannya sangat besar dan menakutkan. Tapi surga tidak akan melepaskan para pendosa, kata pemimpin menara. Dan itu membuat semangat semua orang menjadi naik. Mereka pun mulai menyerukan perkataan dari pemimpin menara. Surga tidak akan pernah melepaskan para pendosa. Semua orang kini dipenuhi dengan tekad. Sementara itu saat ini, kepala ketiga dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral tampak melihat ke arah menara pengadilan surgawi. Dia mengeram. Lalu kemudian dari tubuhnya muncul beberapa tangan dan mulai menyerang menara pengadilan surgawi. Semakin lama jumlah tangan yang keluar menjadi semakin banyak
dan terus mengelilingi menara pengadilan surgawi. Sementara para Gui Immortal di dalam menara terus menyalurkan energinya. Mereka kembali menembakkan cahaya yang menyerupai pisau tajam. Alhasil, tangan-tangan itu mulai disingkirkan sekali lagi. Kemudian, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral tampak mengeram. Dia marah. Tapi, saat ini dia tidak lagi punya niat untuk menyerang menara pengadilan surgawi. Kenapa? Kok tiba-tiba? Ini alasannya cukup sederhana. Karena saat ini, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral tampak menatap ke langit. Dia bisa merasakan bahwa kesengsaraan berikutnya telah tiba. Namun kekuatan ini berbeda dengan sebelumnya. Langit menjadi gelap dan petir mulai bergemuruh. Semua orang bisa merasakan ada kekuatan besar yang kini mulai bergerak. Dan memang benar, petir turun dari langit, tapi bentuknya tidak biasa. Petir ini terpilin seperti sebuah tornado. Dan inilah kesengsaraan abadi penjara petir angin. Kemarin, kita sudah mengenal tentang kesengsaraan abadi. Kesengsaraan yang hanya akan dihadapi oleh ahli peringkat 8. Dan setelah melewati 3 kali kesengsaraan abadi, maka mereka akan naik ke peringkat 9. Dalam kasus ini, kesengsaraan abadi juga disebut sebagai kesengsaraan apokaliptik. Yang kalau diartikan itu bisa menjadi kehancuran dunia atau kiamat. Inilah yang menjadi alasan bahwa kesengsaraan abadi sangatlah kuat, karena kesengsaraan abadi ini juga disebut sebagai kesengsaraan kiamat. Karena itu, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral mulai mengabaikan menara surgawi. Dia mengerahkan ribuan tangan miliknya untuk kemudian menghentikan tornado petir yang turun ke dunia. Bagaimanapun dia harus melindungi formasi 10 fisik ekstrim, karena formasi inilah puncak dari rencana Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Melalui percakapan dari para Gui Immortal Sekte Bayangan, Ane bisa menyimpulkan, Ane ringkas sedikit di sini, bahwa memang formasi 10 fisik ekstrim itu sebenarnya bukanlah formasi penyerangan ataupun formasi pertahanan. Melainkan formasi 10 fisik ekstrim itu adalah formasi penyempurnaan. Dan sampai sekarang progresnya masih 60%. Masih belum ada yang tahu apa yang sebenarnya sedang mereka sempurnakan. Tapi karena prosesnya masih kurang 40% dan ditambah dengan kehadiran pengadilan surgawi serta kelompok dari Fang Yuan, maka orang-orang dari Sekte Bayangan harus mengambil keputusan yang besar. Kita harus mengorbankan diri dan memperkuat formasi 10 fisik ekstrim. Hanya dengan itu, maka formasi ini bisa bertahan, kata salah seorang Gui Immortal. Aku setuju. Tapi bagaimana dengan orang-orang itu? Tanya yang lain. Lalu Ying Wuxie berkata, serahkan mereka pada kami, katanya sambil menatap Boking. Kemudian dari percakapan mereka berikutnya, kita juga akhirnya bisa menjawab pertanyaan yang pernah muncul di part-part sebelumnya, termasuk juga pertanyaan Fang Yuan tadi. Bagaimana bisa ada sebuah organisasi yang anggotanya itu sangat loyal? Bahkan mereka tidak ragu sama sekali untuk mengorbankan dirinya. Sesungguhnya ini sulit untuk dipercaya, tapi ini sungguh ada. Dan rupa-rupanya jawabannya ada pada kata kunci yang muncul di part kali ini. Beberapa menit sebelumnya, kalau kalian putar lagi di situ, pertama kali ketika Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral muncul, orang-orang dari Sekte Bayangan berkata, tubuh utama kita telah muncul. Kata tubuh utama dan kita itu adalah jawaban dari semua pertanyaan. Maksudnya bahwa semua orang dari Sekte Bayangan itu adalah orang-orang yang memiliki pecahan jiwa dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Hal ini juga yang menjadi alasan
Mengapa Sekte Bayangan dapat dengan mudah menempatkan mata-mata di berbagai belahan dunia? Karena setelah mereka mendapatkan kesadaran akan eksistensinya sebagai pecahan jiwa dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral, mereka akan mulai mendapatkan informasi dan juga tugas dari Sekte Bayangan. Karena mereka itu sebenarnya satu jiwa, maka tidak heran kalau orang-orang dari Sekte Bayangan tidak ragu sedikitpun untuk membunuh dirinya sendiri. Lagi pula, mereka melakukan semua ini demi rencana tubuh utamanya. Jadi wajar kalau misalnya mereka menjadi sangat loyal. Kemudian, sekarang, setelah mengambil keputusan, para Gu Immortal dari Sekte Bayangan mulai mengorbankan diri. Termasuk di antara mereka adalah Putra Bintang 7, Song Sising, dan juga yang lain. Sehingga yang terjadi pada akhirnya hanya tersisa 2 orang, yaitu Yingwu Xie dan juga Bo King. Semua orang mengorbankan diri mereka, dan karena itu kerusakan dari formasi 10 fisik ekstrim kini mulai diperbaiki. Durability dari formasi 10 fisik ekstrim pun kini kembali meningkat. Namun pertanyaannya, kenapa hanya Yingwu Xie dan juga Bo King yang tidak mengorbankan diri? Apakah tidak ada orang lain yang lebih kompeten dari 2 orang itu? Kita jawab, yang pertama, mereka berdua itu akan bertugas untuk mengatasi pengadilan surgawi dan juga regu dari Fang Yuan. Yingwu Xie adalah manusia buatan dari alam mimpi. Dia memiliki karakteristik unik yang mana kekuatannya akan terus naik seiring berjalannya waktu. Kemudian, di 2 jam terakhir, Yingwu Xie akan mencapai peringkat 9 dan itu artinya dia setara dengan para yang mulia terdahulu. Oleh karena itu kekuatan dari Yingwu Xie pastinya cukup untuk menghentikan menara pengadilan surgawi. Oleh karena itu Yingwu Xie dipilih untuk tugas ini. Sementara Bo King, dia memiliki tugas untuk menghentikan Fang Yuan dan yang lainnya. Tujuannya supaya Fang Yuan dan yang lain tidak membuat onar di momen yang krusial. Tapi pertanyaannya kenapa Bo King? Sesungguhnya ada alasan di balik keputusan ini. Formasi 10 fisik ekstrim membutuhkan pecahan jiwa dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral sebagai bahan bakarnya. Sementara Bo King saat ini tidak bisa menjadi bahan bakar tersebut. Ada alasannya. Kita harus sama-sama tahu dulu bahwa Bo King itu juga memiliki pecahan jiwa dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Tapi ini perlu kita pahami dan garis bawahi dulu. Yang merupakan pecahan jiwa dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral itu adalah Bo King. Sementara saat ini yang ada di dalam tubuh Bo King itu adalah pecahan jiwa Mo Yao. Bo King tidak ada lagi di dalam tubuhnya Bo King. Maka Bo King tidak bisa menjadi bahan bakar untuk formasi 10 fisik ekstrim. Jadi di situ clear. Alasan kenapa Bo King tidak diminta untuk mengorbankan diri karena memang percuma kalaupun dia mengorbankan diri. Sehingga dia akan lebih bermanfaat kalau dia ditugaskan untuk menghentikan kelompok dari Fang Yuan. Nah, itulah pengaturan dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral yang sangat brilian tentunya. Pengaturan yang khusus dibuat untuk melawan surga. Kalau kita ingat, sebelum Pak Tua Yanxi mati, ketika Yingwu Xie baru lahir, Pak Tua Yanxi sempat menegaskan pada Yingwu Xie bahwa musuh mereka bukan pengadilan surgawi dan bukan Fang Yuan. Musuh mereka adalah surga. Maka apapun yang terjadi, mereka harus melawan surga. Karena itu sekarang Bo King dan Yingwu Xie mulai bergerak. Tapi untuk pengadilan surgawi sementara masih ditahan oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Maka Yingwu Xie ikut Bo King dulu. Mereka mengejar kelompok Fang Yuan. Kemudian di saat berikutnya, Bo King melambaikan tangannya dan kemudian cahaya pedang melesat dengan sangat cepat.
Dari keempat orang yang ada di sana, Booking hanya menyerang satu orang, yang kemudian kepalanya terjatuh ke tanah. Orang itu adalah Perilisan. Dia peringkat 7, tapi kepalanya terpenggal dalam satu gerakan. Itulah kekuatan dari cahaya pedang milik Booking. Kemudian, melihat kepala Perilisan yang terjatuh, Tai Bayunseng segera menggunakan gu miliknya, yang kemudian dalam sekejap mengembalikan kepala Perilisan kembali ke tempatnya, memulihkan Perilisan seperti semula sebelum kematiannya. Ya, Perilisan hidup lagi. Sial, aku baru saja mati, gumam Perilisan sambil memegang lehernya yang tadi terpotong. Wajahnya kini benar-benar dipenuhi dengan rasa takut. Kemudian di saat yang sama, Booking melihat semuanya dan dia tertawa angkuh. Kau hanyalah jalur waktu peringkat 6. Apa kau pikir kau bisa menghentikan seranganku? Setelah selesai mengatakan itu, tiba-tiba mata Perilisan melebar. Dia merasakan sakit dari dalam tubuhnya, yang mana tidak sampai 1 detik kemudian cahaya pedang keluar dari dalam tubuh Perilisan dan memotong tubuhnya menjadi ribuan bagian. Perilisan hancur, jatuh menjadi tumpukan daging. "Bibi!" teriak Helloland ketika melihat kematian dari bibinya. Kini Helloland benar-benar dipenuhi dengan amarah dan dia langsung berbalik menyerang Booking. Fang Yuan hendak menghentikan Helloland, tapi Ying Buxie segera menghentikan Fang Yuan. Sekarang, Ying Buxie adalah ahli peringkat 8. Kekuatannya jauh lebih unggul daripada Fang Yuan yang hanya peringkat 6. Karena itu, Fang Yuan hanya bisa berhenti dan menggertakkan gigi. Lalu, Ying Buxie menatap Fang Yuan dan berkata, "Fang Yuan, aku masih tidak menyangka kau bisa lepas dari gerakan pembunuhku sebelumnya. Apa yang kau lakukan sebenarnya? Aku sangat penasaran. Sekarang aku peringkat 8. Aku penasaran apakah kau masih bisa melarikan diri dari gerakan pembunuhku." Ying Buxie benar-benar memasang wajah penasaran. Sementara Fang Yuan terkejut dan jantungnya berdebar-debar. "Bagaimana bisa kau tahu namaku?" Fang Yuan tidak pernah berurusan dengan orang-orang ini, tapi mereka tahu tentangnya. Fang Yuan mulai merasakan sesuatu yang salah. Sementara Ying Buxie pun tertawa. "Tidak hanya namamu, aku tahu seluruh identitasmu. Kau adalah iblis dari dunia lain. Kau akan sangat berguna untuk Sekte Bayangan. Karena itu, aku menegurmu dan aku akan mengampunimu. Tapi jangan berpikir untuk menggunakan Spring Autumn Cicanda. Pak Tua Yanxi telah menyimpulkan segalanya tentang dirimu. Kau saat ini juga tidak akan bisa menggunakannya. Bukankah begitu?" "Apa?" Fang Yuan bagai disambar petir di siang bolong. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan disimpulkan semudah itu. Bahkan sebelumnya Fang Yuan sudah membentengi dirinya dengan gerakan pembunuh agar tidak bisa disimpulkan oleh orang lain. Kalaupun dia sampai disimpulkan, seharusnya gerakan pembunuh itu akan hancur dan memberitahu dirinya. Tapi rupa-rupanya hari ini dia sudah disimpulkan dan dia tidak menyadarinya. Orang lain tahu tentang dirinya. Semua rahasianya terbongkar begitu saja. Memang Pak Tua Yanxi bukan orang sembarangan. Dia sosok yang sungguh luar biasa. Kisah pertarungan ini masih akan terus berlanjut. Dan di part berikutnya kita akan melihat lagi kilas balik dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Apa yang sebenarnya mendasari kebangkitannya lagi dan apa yang menjadi latar belakang dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Tentu kita akan sambung lagi di part berikutnya. Sekian untuk video hari ini. Terima kasih, see you again di next video dan bye.